Saya Andres Manto dari ANDLC. Saya senang sekali hari ini saya akan berbagi sharing pengalaman. Nah, khusus pada hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan dalam pelatihan-pelatihan leadership yang kami lakukan. Selamat pagi, saya Andres Manto. Saya akan bahas berkaitan dengan budaya. Jadi ini banyak sekali dipertanyakan oleh teman-teman dalam pelatihan-pelatihan khususnya leadership. Yang pertama, sebenarnya budaya itu apa sih? Ya, lalu apa sih pentingnya kita tahu budaya dan apa pentingnya orang lain yang masuk bekerja di perusahaan kita pun mengerti budaya kita? Ya. Saya akan tunjukkan banyak hal sekali ya bahwa budaya ini merupakan gerbang pertama dari seorang ketika mereka masuk bekerja. Karena apa? Penting sekali orang-orang yang masuk itu harus selaras dengan apa yang diharapkan oleh owner perusahaan, oleh organisasi, dan tentunya oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, gitu ya. Saya akan jelaskan dulu ya, apa itu budaya. Budaya itu gini ya, contoh pertama perusahaan harus clear dulu dengan budaya. Ada perusahaan yang kadang-kadang berfokus kepada kejujuran, ya. Mungkin pimpinan perusahaan bilang begini, Anda melakukan kesalahan sekali dua kali, it's okay. Tapi kalau Anda sudah tidak jujur dengan uang, mohon maaf, kita sudah tidak selaras. Itu contoh satu ya. Lalu ada juga orang yang berorientasi kepada komunikasi. Kalau Anda nggak bisa diajak komunikasi, Anda selalu berdebat, Anda selalu tidak setuju dengan apa yang saya inginkan, ya mohon maaf, kita sudah tidak selaras. Gitu. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya harus clear dulu. Karena banyak sekali case-case ya, kalau saya coaching pada orang-orang bermasalah, umumnya mereka mengatakan bahwa saya nggak begitu paham budayanya, sejak awal saya nggak ngerti apa yang harus saya lakukan. Ya, jadi penting buat kita di awal pekerjaan, orang harus tahu rule of the game-nya dulu dengan kuat. Artinya apa? Contoh, kita biasanya kalau di awal pekerjaan, di hari pertama orang bekerja, Anda hanya kasih buku panduan peraturan, tata tertib, suruh baca, sudah. Yang penting kita beranggapan orang itu sudah paham. Ya, mungkin itu yang perlu diperbaiki. Karena apa? Karena sebenarnya orang harus diajak bicara, dipastikan apakah mereka paham dan pastikan apakah ada kendala nggak dengan poin-poin aturan perusahaan. Itu dulu yang penting, ya. Lalu yang kedua, jelaskan juga budaya perusahaan seperti apa. Terutama Anda sebagai pimpinan departemen atau pimpinan perusahaan juga menjelaskan, saya punya harapan orang yang bekerja seperti ini. Apa yang harus mereka lakukan dan apa yang bagus mereka lakukan, apa yang selaras dengan perusahaan. Dan jelaskan juga apa yang tidak boleh, hal-hal yang krusial yang menjadi perilaku-perilaku bermasalah dianggap oleh Anda, gitu ya. Nah, setelah ini terus-terusan diajarkan, kita sambil melihat gitu lah, apakah orang yang kita hire ini selaras nggak dengan budaya yang sudah kita sampaikan. Ya, ada kadang-kadang ketika masa entah itu probation, percobaan 3 bulan, 6 bulan, setahun akan muncul tuh. Oh, ternyata kok banyak yang selaras ya. Nah, biasanya apa yang kita lakukan, kita panggil dulu, jelaskan ulang lagi, do and don't-nya jelas nggak, apa yang masih jadi kesulitan Anda untuk melakukan budaya kerja seperti ini, apa yang menjadi kendala Anda untuk berperilaku seperti ini, ya. Ketika terus-terusan itu sama dengan kita mengukir budaya perusahaan dalam kepala mereka. Nah, nanti kita lihat setelah melewati waktu 3 bulan, 6 bulan atau setahun barangkali ya. Kalau di perusahaan saya biasanya setahun. Nah, setahun itu adalah ibaratnya kayak kita engage ya, engage, maka namanya juga dibilang engage itu sama dengan tunangan, ya. Kita masih ngelihat dulu nih pasangan kita cocok nggak, jangan-jangan ada suka main tangan, jangan-jangan sering marah-marah, jangan-jangan cara mengelola keluarga akan berbeda dan lain sebagainya. Nah, di situ akan muncul banyak sekali sehingga kita bisa setelah melewati batas ya, entah 6 bulan atau setahun, kita tahu bahwa orang ini bisa lanjut atau tidak, ya. Banyak orang terjebak melanjutkan orang bekerja menjadi karyawan tetap karena kemampuannya semata. Salah? Tidak. Tapi hati-hati, Anda harus membalanskan antara budaya kerja dengan kemampuan kerja. Kalau saya katakan, saya lebih rela kehilangan orang yang terbaik, ya, yang punya kemampuan excellent, kalau ternyata mereka punya habit-habit yang bermasalah.
ya, yang akan mengganggu harmonisasi pekerjaan, mengganggu produktivitas orang lain di tempat pekerjaan dia, karena itu malah menjadi batu sandungan buat perusahaan gitu ya. Nah, saya punya pengalaman, ada contoh dulu pernah ada satu orang yang kita hire sebagai divisi medsos ya. Saya sudah jelaskan di awal cara kerja kita seperti apa. Harapan saya Anda bisa memberikan hasil seperti apa. Apa yang terjadi? Yang terjadi beberapa saat saya tidak melihat ada progres yang menarik. Padahal kalau saya interview awal, waktu itu saya lihat, wah begitu impresif ya. Menjelaskan keahliannya, kebisaannya. Lalu dia mengatakan saya ahli di tools, aplikasi A, B, C, dan D. Wah. Nah, tapi setelah saya lihat apa yang membuat dia terhambat. Saya panggil sekali waktu itu, dia katakan, ya Pak, saya masih beradaptasi. Sudah sebulan ya, beradaptasi. Saya bilang dengan kemampuan Anda yang panjang track recordnya, saya rasa lama adaptasi Anda sebulan. Gitu ya. Oke, lalu diperbaiki. Tapi di bulan berikutnya saya lihat juga nggak ada perubahan. Yang ada malah blunder, yang ada kita berdebat, yang ada malah kita mulai nggak sejalan gitu ya. Saya tanya lagi balik, apa yang membuat Anda kok nggak progresif dalam bekerja? Ya Pak, saya merasa tidak diberi keleluasaan. Wah, saya kaget juga gitu ya. Sebentar, kita luruskan ya. Saya ini malah meng-hire Anda dengan kapasitas pengalaman Anda itu karena ingin memberikan otoritas penuh untuk megang divisi ini. Kok Anda malah berbalik kepada saya bahwa saya tidak memberikan keleluasaan? Ya Pak, karena target saya ternyata tinggi sekali. Loh, target itu kan Anda yang kerjakan, Anda yang atur. Sok atur, harusnya bagaimana? Oke, dia katanya berjanji akan merubah. Bulan ketiga kita coba juga tidak ada progres. Lalu saya coba panggil untuk yang ketiga kalinya. Saya tanya, apalagi kendalanya? Kok ini nggak jalan, itu nggak jalan, ini nggak jalan? Iya Pak, saya merasa tidak menjadi dirinya sendiri. Wah, ini udah kemana-mana. Saya bilang, kok jadi urusan tidak menjadi diri sendiri. Saya berpikir, saya meng-hire Anda ini karena Anda saya anggap profesional dengan kemampuan Anda. Tapi mohon maaf, yuk kita sepakati dulu. Hal-hal apa yang Anda bilang tidak menjadi diri sendiri ketika bekerja di sini. Kita berbicara hampir sejam, menyamakan persepsi di banyak hal. Tentang jam kerja, tentang cara kerja, tentang cara kita, saya memimpin, tentang bagaimana dia bekerja, mengatur waktu, berkoordinasi, dan lain sebagainya. Singkat kata, tidak ada kata sepakat, karena hampir 60% tidak ada kesamaan persepsi di hal-hal yang sangat fundamental. Akhirnya saya bilang, oh mohon maaf, kita sudah nggak sepakat, sudah nggak sesuai, sudah tidak bisa lagi bekerja sama. Terima kasih, salam, selesai hari itu. Ya, kadang-kadang kita mesti jeli di situ Pak. Banyak sekali perusahaan yang dengan quotes mempertahankan orang karena kemampuannya, tapi mereka lupa budaya itu malah jauh lebih krusial. Karena orang itu akan bekerja sama sekian lama dengan perusahaan kita, kalau nggak sejalan terus akan menjadi masalah yang besar. Ya, ada beberapa contoh lagi ya. Ada seseorang juga bekerja di perusahaan saya, dia sebagai administrasi, operational ya waktu itu ya. Tapi saya lihat cara kerja dia tuh hitung-hitungan. Ya, kerjanya hitung-hitungan, diberi pekerjaan tambahan, kelihatannya enggan, berat hati. Saya panggil, saya tanya, apa sih? Saya jelaskan, budaya kerja di kita adalah pembelajar. Hanya orang-orang pembelajar yang bisa bertahan di sini karena mereka merasa mendapatkan sesuatu. Kalau Anda hanya kerja rutinitas, mohon maaf Anda nggak bisa. Oke Pak, saya rubah. Bulan kedua sama juga, ya, tidak lihat perubahan. Lalu saya panggil lagi, dia menyebutkan bahwa iya Pak, saya masih bingung. Wah, bingung lagi nih. Apa yang Anda bingungkan? Ketika saya gali, kebingungannya juga malah membingungkan saya. Dia nggak bisa menjelaskan secara detail. Kita coba lagi karena saya pikir ya sudahlah, saya mau coba dulu. Saya latih, saya coach langsung, saya mentor langsung, bagaimana cara kerja, bagaimana sistem dan sebagainya. Yang ada dia malah tidak menyelesaikan banyak pekerjaan. Lalu saya tanya, ya saya kewalahan Pak karena gini dan sebagainya. Lalu saya bilang, ya kami punya budaya kerja seperti ini, koordinasi, komunikasi, bekerja cepat, bekerja tuntas dan sebagainya. Anda bisa ikutin ini enggak? Lalu kita diskusi hampir setengah jam. Pada akhirnya saya putuskan 80% kita nggak cocok. Saya tinggal salaman, selesai. Ya. Hal-hal seperti ini penting ya, apalagi di era sekarang di mana
Kita juga ingin punya karyawan yang bukan sekedar menumpang hidup gitu ya, bukan sekedar ada karena kita perlu, tapi juga orang yang punya komitmen, profesionalisme, orang-orang yang juga memikirkan perusahaan lebih besar gitu ya, nggak hanya memikirkan diri sendiri dan lain sebagainya ya. Dan saran saya, setiap perusahaan harus membangun budaya dengan baik, dengan jelas, dengan clear. Kami sendiri di kantor punya satu visi budaya ya, speed, quality, accuracy. Speed itu simpelnya mereka jangan melakukan prokrastinasi. Speed itu bekerja tuntas. Speed itu kalau ada pekerjaan harus responsif, cepat, segera, dan lain sebagainya. Ya, lalu ada quality. Mereka harus memberikan quality yang baik buat konsumen, yang terbaik. Jangan banyak buat laporan tipe-tipe. Jangan banyak nelpon nggak tahu produk kita dan lain sebagainya. Lalu accuracy, harus akurat, harus detil, harus teliti. Lebih baik kita ribut di dalam tapi konsumen merasakan kualitas yang kita berikan. Nah, hal seperti itu kita tanamkan. Nah, tinggal kita lihat prosesnya, apakah cocok, apakah sesuai, apakah orang bisa mengikuti atau tidak. Ya, kita serahkan kembali kepada karyawan. Ya, itu contoh bagaimana budaya itu menurut saya penting, apalagi di rumah sakit ya, kita bidang jasa. Kalau orang-orang yang Anda hire ternyata tidak cocok karena dengan alasan ya saya nggak terbiasa dengan servis Pak, saya terbiasa dengan pekerjaan tuh hanya by system dan lain sebagainya, sedangkan rumah sakit sendiri kental dengan apa yang namanya servis, pelayanan gitu ya, tentunya akan jadi sulit kalau Anda ingin rumah sakit Anda berkembang. Nah, itu harus didefinisikan dengan jelas dulu lewat visi misi perusahaan ya. Saya bisa bagikan visi misi perusahaan, jangan yang ngawang-ngawang Pak, integrity, berkualitas, susah Pak. Jelaskan kualitas itu apa, Anda ingin apa, tahapan bekerja sampai di level behavior ya, baru orang akan bisa Anda jelaskan dengan clear. Baik, itu beberapa tips dari saya tentang budaya kerja. Baik, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat Bapak dan Ibu, khususnya dalam membangun keterampilan leadership. Salam sukses, saya Sumanto, sampai jumpa.